Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Desti. Saya berasal dari 1 KPIE dengan nomor NIM 234110102175. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masuknya Islam di Banyumas, wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau bisa disebut dengan JTBS. Nah, wilayah ini tuh meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kerajaan Demak, Mataram Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan Karaton. Dari sisi bahasa, misalnya masyarakat JTBS ini memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Jawa, misalnya di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa ini disebut dengan bahasa Ngapak. Nah, bahasa Ngapak ini menjadi khas Banyumasan dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Bahasa Jawa Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Sementara bahasa Wetanan ini merupakan bentukan baru dari proses politis, terutama oleh Sutawijaya. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya itu meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Ini bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya ini pada tahun 1582. Nah, meninggalnya Sultan Hadiwijaya ini menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang selalu semula ini sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan peralihan menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya, yaitu pada tahun 1587 sampai 1601. Kemudian Sutawijaya ini fungsi penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung ini beraliran mistis kejawen. Nah, mistis kejawen, Islam atau Islam kejawen. Nah, corak Islam kejawen ini tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substantif dan keagamaan. Implikasi secara mendasar praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Dengan narasi di atas, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas ini dengan agama terutama Islam memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Beberapa kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah di sekitarnya seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini tuh relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan atau keislaman, dan peninggalan sejarah Islam. Kemudian yang kedua itu ada potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumasan sebelum Islam. Tata Islam itu ada dua. Yang pertama itu ada kehidupan sosial politik. Nah, pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit itu ada di Jawa Timur dan Pajajaran itu ada di Jawa Barat. Nah, alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas ini bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba pada abad ke-15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur ada Demak, Pajang, dan Mataram ini mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 sampai 19. Dengan demikian Banyumas
sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan ini tidak banyak peran sosial atau politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas atau Wirasabat dan Pasir Luhur. Selain menjalankan kebijakan dari pemerintahan pusat atau kerajaan hingga selatan ini semakin menjadikan Banyumas ini tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas ini adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk-produk pertanian dan perkebunan. Kemudian tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan, pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengitari justru menjadikan Banyumas ini sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibandingkan pada umumnya. Struktur sosial daerah ini bahkan di Jawa jika daerah lain ini struktur sosial cenderung terpengaruh struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu seperti cowak itu berbicara dengan suara keras, kemudian bloak itu berbicara dengan beragak serius apa adanya dan humoris. Yang ketiga itu ada dablongan atau dablong itu seenaknya sendiri kalau mengkritik. Kemudian ada ajiban itu bereaksi secara spontan melalui ucapan jika keinginannya itu terpenuhi. Kemudian ada dobos itu berbicara saat mengeluarkan ide. Kemudian ada banyol itu bergurau. Dan dopok itu omong-omong, mengeluarkan unak-unak atau seperti gibah seperti itu. Nah, jadi ketujuh karakter ini tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh unggah-ungguh, tata krama, basa-basi dan hal-hal lain yang terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Meskipun demikian, ini bukan berarti masyarakat Banyumas ini tidak memiliki struktur sosial bahwa seluruh sosial masyarakat Banyumas ini lebih sederhana, meliputi kalangan elit atau priayi dengan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup dari pertanian. Nah, di kalangan masyarakat Banyumas ini dikenal ada gium itu Adoh Ratu Jedak Watu. Nah, ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah periferi, bahkan dari pusat pemerintahan atau ratu, tetapi mereka sangat dimanjakan oleh alam itu batu yang subur. Nah, intensitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur, apa adanya dan dewasa dalam bersikap. Tokoh Bawor adalah representasi dan sekaligus filosofi hidup yang menggambarkan bagaimana sih adagium Adoh Ratu Jedak Watu tersebut mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Dalam cerita pewayangan, tokoh Bawor ini dikenal sebagai anak sulung dari Semar. Menariknya ini tokoh Bawor hanya ada dalam gaya gagrak wayang Banyumasan. Umumnya gagrak pewayangan ini hanya mengenal tokoh Petro, Gareng, Bawor dan Semar. Sementara sosok Bagong dan Semar. Sementara sosok Bawor ini tidak dikenal. Nah, adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain itu ada sabar dan nerima apa adanya dalam kehidupan keseharian. Kemudian ada berjiwa kesatria, jujur, berpribadian baik dan toleran. Kemudian ada rajin, cekatan, cablaka itu lugas dan terbuka tanpa aling-aling. Kemudian yang kedua itu ada kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat ini hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa ini turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh, misalnya aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan satu penghubung jarak
jarak jauh oleh masyarakat, telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek atau tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan ini yang terbangun juga relatif kecil atau kadipaten. Belum tersedianya sarana penghubungan yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran atau airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat Jawa ini termasuk Banyumas sedikit mengalami di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tumannegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram ini mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia seperti Cina dan India. Nah, pada masa ini masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, dan penguasa kapal angkut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Nah, peran Wali Songo dalam Islam disebutkan bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 pada Kesultanan Demak. Nah, Wali Songo secara umum ini kan diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus beribadahnya kepada Allah serta memiliki keramatan dan kemampuan-kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Nah, Wali Songo itu kan artinya 9 wali. Sebenarnya jumlahnya itu bukan hanya 9. Songo atau 9 ini adalah angka keramat atau angka yang dianggap paling tinggi. Kemudian yang keempat itu ada Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Nah, yang pertama itu ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seseorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung saja diperoleh begitu saja, tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat acap kali ini mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam ini mendukung atau menolak praktik penyandaran, bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Nah, hal ini tuh ditemukan pada Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Kemudian ada berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Nah, pasca reformasi di negeri ini, yaitu pada tahun 1998, banyak bermunculan gerakan keagamaan, baik tingkat nasional maupun lokal. Surakarta merupakan salah satu kota penting dalam gerakan sosial keagamaan di Indonesia, sebab dalam sejarahnya sejak lama kota ini itu menjadi basis dari gerakan radikal maupun gerakan yang moderat. Salah satu gerakan lokal di Surakarta yang berkembang sangat pesat pasca reformasi ini yaitu Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran atau TMA. Yang pertama itu ada Al-Irsyad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad ini dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Sementara itu, kaum Hadrami yang ada di Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang terdiaspora, sehingga terkadang ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Nah, kedua Al-Irsyad ini adalah organisasi Islam yang menitikberatkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Dalam gerakannya, ketiga Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Ada kesamaan dengan sebagian masyarakat Timur Tengah lainnya.
bahwa silsilah terutama ini ditelusuri melalui garis laki-laki. Oleh karena itu, keturunan dari seorang pria dan seorang wanita lokal Indonesia dapat dianggap sebagai hadrami. Menurut mereka, Islam dari sebuah agama telah menjadi suatu kumpulan tahayul, kacauan, dan sebuah permainan sehingga dunia Islam berada pada dalam kemunduran. Etika agama komunitas itu rusak, maka segalanya akan menjadi rusak karenanya. Untuk itu, menurut kalangan Al-Irsyad, satu-satunya solusi bagi dunia Islam adalah kembali pada Islam yang benar, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu ada tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkannya dalam Abdurrahman Wahid sejak pada pasca Soeharto. Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Diharapkannya dapat memainkan peran lebih besar di dalam penyebaran Islam wasiahnya. Muhammad Ali memaknai Islam moderat ini sebagai those who do not share the heartline, finesse and action. Nah, dia menyatakan bahwa Islam moderat di Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal atau tawasud di dalam mengimplementasikannya ajaran agama, dan mereka tegakkan, mereka toleran terhadap beberapa pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan pemikiran dan dialog sebagai strateginya. Nah, kemudian ini ada NU. NU ini didirikan pada tahun 1926 oleh sekelompok ulama dan kiai yang lebih ortodoks, yang terutama ini berasal dari pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bertekad untuk mempertahankan bentuk-bentuk kepercayaan dan praktek keagamaan tradisional terhadap serangan kaum reformis. Nah, pergerakan NU ini dilihat dari masa menjelang pendudukan Jepang, di mana NU dan Muhammadiyah ini bergabung bersama organisasi lainnya menjadi Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia pada tahun 1945. Masyumi berkembang dan mulai dikenal masyarakat di beberapa wilayah di luar Jawa sebagai partai politik. Akan tetapi setelah kemerdekaan, Masyumi mulai mengalami perpecahan. Pada tahun 1952, NU yang pemimpinnya kebanyakan dari Jawa memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri. Nah, NU dalam perkembangannya bekerja sama dengan unsur-unsur nasionalisme radikal, dan karena itu dapat ikut ambil bagian di dalam pemerintahan setelah tahun 1953. Ada perkembangan Muhammadiyah jadi Ormas Muhammadiyah ini di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jamaah tidak sebanyak NU. Akan tetapi jika melihat dari penguatan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, nampak pesat perkembangannya. Muhammadiyah ini di cabang Purwokerto dapat membangun langgar atau surau untuk pengajian. Pendirian langgar juga dilakukan di desa-desa. Pengajian ini kian hari kian semarak pada pemuda muslim dari daerah pesisir menghadiri pengajian-pengajian di Purwokerto. Tokoh-tokoh Islam tersebut adalah Kiai Sobari dan dari Aji Barang, kemudian ada Kiai Zuhdi dan Abdul Hadi dari Prajikaja. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas semakin menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. Nah, NU adalah suatu jamiah diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Berakidah Islam menurut Sunnah wal Jamiah dan menganut salah satu mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sebagai jamaiyah keagamaan dan organisasi masyarakat, NU memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Kemudian NU ini biasanya ditandai dari pertama itu komunitas ini sebagian besar tinggal di pedesaan. Meski belakangan terjadi mobilitas vertikal di kalangan elit pedesaan ini, terutama kalangan muda terpelajar. Kedua yaitu NU mempunyai dasar-dasar dan kekayaan intelektual yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga ini mempunyai lembaga pendidikan yang cukup mapan sebagai baris transmigrasi keilmuan, yaitu pesantren. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.